Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan lisan. Kemudian kita kuatkan dengan syukur bil qalbi, keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita miliki, yang kita rasakan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita semata-mata sehat kita bisa terkumpul di sini, karena ada banyak manusia di luar sana, bahkan lebih banyak daripada kita, yang badannya sehat, jasmaninya sehat, tapi tidak bisa berkumpul dengan kita di masjid yang mulia ini. Bukan semata-mata karena kita sudah belajar banyak agama, kita kemudian mudah menjalankan ajaran agama ini, karena ada banyak orang yang lebih pandai daripada kita masalah agama ini, tapi tidak mampu menjalankan ajaran agama dengan baik. Bahkan ada yang pandai dalam agama tetapi untuk merendahkan agama tersebut. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hati kita meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Inilah syukur yang ketiga. Hati kita bersyukur, lisan kita bersyukur, amalan kita pun amalan yang bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sehat, alhamdulillah, yakin bahwa sehat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur perbuatan dengan sehat, menggunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan dan manfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, dalam sebuah forum internasional, seorang profesor di Yerusalem, pakar sejarah, Profesor Musa Sawan, di Hebrew University of Jerusalem, orang Yahudi,
bukan orang Islam, mengatakan berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan penelitian beliau, seluruh tokoh hebat, seluruh tokoh berpengaruh dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah, semuanya beragama Islam. Ini orang Yahudi mengatakan, kalau kita orang Islam tidak mengakui ini, maka seperti apa Islamnya? Seorang profesor ahli sejarah meneliti sejarah mengatakan bahwa seluruh pelaku sejarah besar, seluruh pelaku sejarah utama, tokoh sejarah dalam hidup manusia adalah beragama Islam, bukan agama yang lain. Lantas seperti apa dan siapa contoh yang beliau sebutkan ini? Beliau mengatakan bahwa yang paling kita ketahui tokoh sejarah paling besar itu adalah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Bahkan Michael Hart dalam bukunya ya 1001 orang berpengaruh dalam sejarah hidup manusia menempatkan nabi kita di urutan pertama, tokoh berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Maka kata profesor ini, sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi terakhir, para tokoh-tokoh berpengaruh ini, tokoh-tokoh utama dalam sejarah hidup manusia ini ya, adalah beragama Islam. Yang artinya apa? Yang artinya seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Jangan kita mengajarkan kepada anak kita, jangan kita memahami agamanya Nabi Musa itu Yahudi, agamanya Nabi Isa itu Nasrani, bukan. Ya. Agamanya Nabi Musa itu Islam, agamanya Nabi Isa itu pun Islam. Bahkan Abul Anbiya Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya Islam, bukan. Ya, saya pernah mengajar juga, ya mungkin bisa jadi kritikan juga ya, karena memang yang menulis buku Al-Islam di sekolah Muhammadiyah yang kami ajarkan itu ya, saya pun mengenal mereka, teman-teman kami juga di Jadi mengatakan agama Nabi Ibrahim itu agama Hanafiyah. Sebenarnya yang tepat adalah agama Islam, agamanya Islam. Berdasarkan fakta sejarah, kita coba lihat, Nabi Musa itu hidup pada tahun 1420 sebelum Masehi. 1420 sebelum Masehi. Kemudian Yahudi muncul, Yahudi ada pada tahun 930 sebelum Masehi. 1930 sebelum Masehi. Artinya apa? 400 tahun. 400 tahun setelah wafatnya Nabi Musa baru ada yang namanya Yahudi, baru muncul yang namanya Yahudi. Artinya Nabi Musa ya, tidak membawa Yahudi. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi, karena yang dibawa adalah agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu wafat pada tahun 35 Masehi, dan istilah ataupun Nasrani muncul pada tahun 325 Masehi. Artinya apa? 200 sekian tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam baru muncul istilah Nasrani, bukan di bawah Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa agama Islam. Ini fakta sejarah. Kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat yang menjelaskan hal ini yang dapat kita ambil pelajaran untuk meyakinkan kita bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang indallah. Quran surat yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-19, Allah mengatakan innad dina indallahil Islam.
Agama yang berasal dari Allah itu hanya Islam. Kalau ada orang mengatakan Yahudi itu dari Allah, Nasrani itu dari Allah, berarti ada ayat yang mengatakan ya, inna dinna indallahil Yahudi, inna dina indallahil Nasrani. Enggak ada ayat. Yang ada inna dina indallahil Islam. Agama yang berasal dari Allah itu hanya Islam. Di ayat yang lain, surat yang kedua Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Ibrahim berwasiat ya, menyampaikan ucapan kepada anak-anaknya, begitu pula Yakub cucu beliau ya, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak alaihissalam, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, yaitu agama Islam. Maka Allah menegaskan pada akhir ayat ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertanyaan, siapa yang muslim ini kalau bukan beragama Islam? Wa antum muslimun. Kita sering mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada siapa itu? Kepada umat Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surat yang kedua Al-Baqarah ayat 132 mengatakan bahwa Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula cucunya yang bernama Yakub menyampaikan kepada anak mereka, Allah telah memilih agama ini untuk kita. Maka kata mereka kepada anak-anak mereka, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Artinya ya agama Nabi Ibrahim, anak cucunya para nabi dan rasul setelah beliau adalah Islam. Maka bersyukurlah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran Islam ini, penutup para nabi dan rasul. Maka dalam buku yang kami ajarkan di sekolah Muhammadiyah, masuk dalam ideologi Muhammadiyah, mengatakan Islam itu adalah syariat yang Allah turunkan kepada para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya agama yang berasal dari Allah di muka bumi ini adalah Islam. Sehingga kalau ada orang mengatakan ada agama lain yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita pertanyakan sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Al-Qur'an. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sebagai umat Islam kita ini menjadi umat terakhir. Dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim mengatakan, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini menjadi penduduk dunia yang terakhir, umat yang terakhir, tetapi nanti di hari kiamat menjadi umat yang utama. Hadis ini mengisahkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hari Jumat ada sejak dulu. Tetapi Allah rahasiakan kepada umat-umat sebelum kita, ya. Allah rahasiakan hari Jumat ini untuk umat-umat sebelum kita. Sehingga apa? Untuk umat Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi hari Sabtu bagi mereka, ya. Kemudian untuk orang-orang Nasrani hari Ahad. Kemudian datanglah umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hari Jumat sebagai hari atau sayyidul ayyamnya. Maka kita termasuk di sini. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan salah satu penyebabnya nanti kita menjadi utama di hari kiamat adalah karena Allah menempatkan kita hari Jumat sebagai hari yang utama dalam setiap pekan bagi kita. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah umat yang terakhir, kenapa menjadi umat yang terakhir? Karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada umat setelah kita ini. Kalau kita ini habis sudah. Kalau manusia sekarang ini habis. Tidak ada lagi nabi dan rasul. Sehingga ada ulama yang mengatakan
Semua manusia ini saat ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Baik itu Islam, Nasrani, Yahudi maupun agama apapun, umatnya Nabi Muhammad sekarang ini. Karena beliaulah yang diutus menjadi Nabi dan Rasul setelah Nabi-Nabi sebelumnya. Pada zaman Nabi Musa menjadi nabinya, umatnya Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa menjadi Nabi dan Rasulnya, maka umatnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi setelah itu muncul Nabi Muhammad, seluruh manusia menjadi umatnya beliau, termasuk kita. Maka saya lebih sepakat dengan pendapat ini, meskipun nanti bisa jadi kontroversi, yang mengatakan nanti akan pecah umat ini menjadi 73 golongan ya. Hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat ini? Orang yang imannya kepada Allah dan Rasul serta mengamalkan keimanannya. Siapapun dia, bukan dari kelompok apa, bukan dari golongan siapa, bukan dari manhaj yang mana, tapi siapapun yang beriman kepada ajaran Islam dan dia mengamalkannya, dia adalah kelompok yang selamat. Lantas siapa yang tidak selamat? Salah satu mungkin bisa jadi golongannya adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Jadi kelompok yang selamat ini adalah milik umat Islam secara keseluruhan, bukan milik kelompok tertentu ya. Bukan milik madhab tertentu, tapi seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mengamalkan keimanannya, maka dia akan selamat. Meskipun ada yang nanti selamatnya terakhir-terakhir ya. Ada yang langsung selamat, ada yang selamatnya terakhir ya. Karena mungkin dicuci dulu dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi kita ini menjadi umat yang terakhir, nanti di akhirat menjadi yang utama, menjadi umat yang pertama, terakhir di dunia, tapi nanti di akhirat menjadi yang utama. Bukankah dalam hadis dijelaskan, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Nanti kita ini menjadi umat yang utama di hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Secara kuantitas ya, kita ini umurnya pendek-pendek dibandingkan umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh misalnya ya, di atas 500 tahun. Umatnya Nabi Musa pun bisa jadi ada yang ratusan tahun. Yang jelas umur kita ini pendek secara kuantitas. Umur kita pendek, ibadah kita sedikit. Tapi keistimewaan dan keutamaan Nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan umur yang rata-rata kata beliau 60 sampai dengan 70 tahun ya. Ini catatan bagi kita yang umurnya sudah mendekati 60 atau yang sudah 60, siap-siap mendapatkan bonus. Kalau bonusnya lebih daripada itu, alhamdulillah, disyukuri, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena Nabi kita umurnya 63 tahun. Kalau mau ikut Nabi, ya segitu umurnya. Kalau lebih daripada itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakan. Kalau Nabi saja umurnya 63 tahun mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, kenapa manusia yang mendapatkan umur lebih daripada itu tidak mampu mendapatkan kemuliaan hidup? Umur kita ini tidak panjang, tetapi nanti di akhirat menjadi yang utama. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena istimewanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Umurnya pendek, umurnya singkat, tetapi dengan amalan yang ringan, amalan yang kecil ternyata nilainya luar biasa. Misalnya contoh ya, kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Dalam hadis dijelaskan ya, man shallal isya fi jama'atin ya. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seperti sholat setengah malam. Sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa
Siapa yang sholat subuh berjamaah, isanya juga berjamaah, maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Nah, ini amalannya umat Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kita di sini tidak mampu sholat semalam suntuk. Jangankan sholat semalam suntuk, ya. Sholat tarawih aja bacanya panjang-panjang, goyang-goyang sudah tak kena. Apalagi kalau semalam suntuk. Inilah keutamaan kita. Dengan sholat berjamaah isya dan subuh saja, ya, kita mendapatkan nilai seperti sholat semalam suntuk. Bahkan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah yang menyebabkan kita menjadi umat yang utama nanti di hari kiamat, dengan amalan-amalan yang kita kerjakan melebihi amalan-amalan umat yang umurnya panjang-panjang. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukurlah kita dengan menggunakan dan memanfaatkan kesempatan kita untuk beribadah, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, wabil khusus ibadah-ibadah yang berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan, ibadah yang ringan kita kerjakan, tetapi nilainya berlipat-lipat di mata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan derajat kita melebihi umat-umat terdahulu, ya. Ini yang patut kita renungkan, menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah, semakin yakin dengan Islam ini, bahwa Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia, bukan berasal dari kesepakatan manusia, tetapi berasal dari indallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan para jemaah sekalian, serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan semangat kita dalam beribadah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, fastabiqul khairat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.